Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pendidikan, channel yang selalu memberikan informasi-informasi seputar dunia pendidikan. Bersama saya Pak Guru Adi. Kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan penilaian keterampilan. Video ini merupakan requestan dari pemilik akun Andri yang ditinggalkan melalui kolom komentar. Nah, baiklah sahabat-sahabat chip yang hebat semuanya. Langsung saja kita masuk pada tutorialnya, tetapi jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share jika dianggap video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan dari sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Inspirasi Pendidikan atau CHIP. Nah, baiklah sahabat-sahabat CHIP, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi sederhana yang Pak Guru Adi buat. Ini hanya sekedar referensi, silakan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, sahabat-sahabat CHIP semuanya untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Jadi kali ini adalah penilaian keterampilan kurikulum 2013 untuk SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja kita lihat tentang penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar aspek keterampilan atau KI 4 untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Tidak semua kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, atau portofolio. Penentuan teknik penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau dunia nyata. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100 dan deskripsi. Nah, berikut ini merupakan teknik penilaian keterampilan yang biasa dilakukan. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pada penilaian kinerja, penekanan dapat dilakukan pada penilaian kinerja yang menekankan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, sedangkan pada penilaian kinerja yang menekankan pada penilaian proses disebut penilaian praktik. Penilaian praktik misalnya memainkan alat musik, melakukan pengamatan suatu objek dengan menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, menari, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, penyajian data, dan pelaporan. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan pengumpulan data, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan inovasi dan kreativitas, serta menginformasikan peserta didik pada muatan tertentu secara jelas. Nah, inilah penilaian proyek. Selanjutnya yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik penilaian. Portofolio sebagai dokumen merupakan kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian prestasi belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio tersebut diserahkan kepada guru pada kelas berikutnya dan orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah adalah: yang pertama, karya asli peserta didik. Yang kedua,
saling percaya antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Yang keempat, milik bersama antara peserta didik dan guru. Yang kelima, kepuasan. Yang keenam, kesesuaian. Yang ketujuh, penilaian proses dan hasil. Yang kedelapan, penilaian dan pembelajaran. Dan yang kesembilan adalah bentuk dari portofolio itu sendiri. Nah, inilah ketiga bentuk-bentuk penilaian dalam penilaian keterampilan yang dapat dilakukan di kelas. Nah, ada catatan. Jika pada satu teknik penilaian dilakukan lebih dari satu kali penilaian, maka nilai yang diambil adalah nilai optimal atau nilai tertinggi. Ya, sebentar kita akan lihat secara jelas contohnya seperti apa maksud daripada catatan ini. Oke, inilah penjelasan tentang penilaian keterampilan. Kita back to home. Nah, selanjutnya Pak Guru Ade akan contohkan satu bidang studi tentang pengolahan penilaian keterampilan. Saya akan contohkan mata pelajaran IPA. Nah, seperti inilah contoh penilaian yang Pak Guru Ade buat. Ini hanya sekedar referensi saja. Jika Bapak dan Ibu guru bisa mengambil sebagai sampel, silahkan. Dan jika ada saran-saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, Pak Guru Ade akan zoom agar terlihat lebih jelas. Oke, jadi judulnya adalah penilaian keterampilan. Kemudian jangan lupa tuliskan identitas satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan saya di mana saya bertugas adalah SD Negeri 240 Kabupaten Sinjai. Saya mengajar di kelas 5. Saya contohkan semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, ya, muatan pelajaran IPA. Nah, kolom yang pertama adalah kolom nomor. Saya contohkan 5 peserta didik. Kemudian kolom yang kedua adalah nama peserta didik. Saya ambil inisial saja. Kemudian kolom yang pertama adalah KD, teknik penilaian nilai. Kemudian ada 5 KD yang Pak Guru Ade contohkan, KD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. Ini sesuai dengan balik banbuk nomor 18/H/KR tahun 2020. Sesuai dengan masa pandemi pada kondisi khusus. Nah, baiklah, Pak Guru Ade akan contohkan di KD 4.1 itu terdapat pada tema 1. Ya, tema 1 di kelas 5. Adapun teknik penilaian yang saya lakukan adalah di subtema 1 saya melakukan teknik penilaian dengan kinerja. Kinerjanya ada 2 macam, yaitu praktik dan produk. Kemudian di subtema 2 saya melakukan teknik penilaian dengan proyek, dan subtema 3 saya melakukan teknik penilaian dengan portofolio. Ya, saya akan contohkan di sini. Di praktik di subtema 1 saya melakukan khusus untuk muatan pelajaran IPA KD 4.1 saya melakukan 2 kali melakukan praktik. Ya, otomatis sesuai dengan penjelasan tadi, sesuai dengan catatan tadi bahwa kita ambil skor tertinggi atau nilai optimal jika dalam satu teknik penilaian dilakukan 2 kali, maka kita ambil nilai tertinggi. Nah, karena di praktik ada 2 kali. Praktik yang pertama nilainya adalah nilai si A adalah 85, sedangkan nilai keduanya pada praktik yang kedua nilainya 80. Maka sesuai dengan catatan tadi, maka kita ambil skornya untuk praktik adalah nilai optimal, yaitu nilai 85. Nilai 80-nya kita abaikan, jadi tidak di rata-rata Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk siswa B, nilai optimalnya adalah 90. Untuk peserta didik C, nilai optimalnya adalah 88. Dan untuk peserta didik D, nilai optimalnya adalah 78. Dan untuk peserta didik E, nilai optimalnya adalah 77. Nah, untuk nilai produk karena hanya dilakukan 1 kali, maka langsung saja kita ambil. Begitu pula dengan nilai proyek dan portofolio, masing-masing hanya 1 kali saja di subtema 2 dan subtema 3. Maka untuk menentukan skor KD untuk 4.1 caranya adalah, ya, kita merata-rata
Jadi rata-rata dari skor nilai praktik, skor nilai produk, proyek, dan portofolio. Ya, caranya adalah, dan sekarang untuk menentukan skor KD, kita klik di kolom yang ingin kita rata-ratakan, kemudian masuk pada average. Ya, kita klik ini skor untuk penilaian praktik, kemudian di laptop saya menggunakan titik koma, kemudian produk, titik koma lagi, kemudian proyek, titik koma lagi, kemudian portofolio H15, dan kita enter. Maka inilah nilai skor KD pada 4.1 untuk si A. Dan untuk menentukan skor untuk B, peserta didik B, C, D, dan E, ini hanya inisial, maka langsung saja kita tarik. Nah, maka jadilah skor KD untuk KD 4.1. Nah, sekarang baiklah, selanjutnya kita pindah ke KD 4.2. Untuk kinerja praktiknya saya melakukan penilaian sebanyak 1 kali, yang 2 kali adalah produknya. Maka kita ambil skor tertinggi untuk produk. Untuk peserta didik inisial A, nilai untuk produknya, nilai optimalnya adalah 88. Untuk peserta didik inisial B, untuk produknya nilainya 90, nilai optimalnya. Kemudian untuk peserta didik dengan inisial C, nilai optimalnya untuk produk adalah 88. Kemudian untuk peserta didik dengan inisial D, nilai optimalnya adalah 89, dan untuk inisial E, nilai optimalnya adalah 89. Nah, seperti caranya tadi, langsung saja kita rata-ratakan. Klik pada kolom yang ingin kita average, kemudian kita klik average, kemudian kita klik praktik, kemudian titik koma, kemudian skor untuk produk, titik koma, kemudian proyek N15, titik koma, kemudian yang terakhir adalah O15. Ya, enter. Maka nilainya untuk inisial A adalah 84, dan untuk menentukan nilai untuk inisial B sampai E, langsung saja kita tarik. Oke, Bapak dan Ibu, selesai untuk KD 4.2. Nah, ini adalah contoh nilai untuk KD 4.3. Nah, selanjutnya karena ini masing-masing hanya 1 kali saja teknik penilaian dilakukan, masing-masing 1 kali, maka langsung saja ini kita blok. Untuk merata-ratakan semuanya baru klik average. Ya, untuk menentukan nilai untuk siswa selanjutnya langsung saja tarik. Iya. Maka didapatlah nilai atau skor KD untuk 4.3. Selanjutnya KD 4.4, begitu pula karena masing-masing hanya 1 kali saja di setiap teknik penilaian, maka langsung saja ini di average. Nilainya sudah ada, tinggal kita tarik untuk menentukan nilai untuk semua peserta didik. Ya, itulah nilai untuk KD 4.4. dan selanjutnya untuk KD 4.5 terdapat pada tema 5. Langsung saja kita blok karena masing-masing hanya 1 kali dalam setiap teknik penilaian. Ya, tekan average, muncullah nilainya, langsung saja kita tarik. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru semuanya, perlu saya informasikan bahwa di masa pandemi ini, dalam setiap tema hanya ada 1 KD yang dibahas. Jadi dalam 1 semester ada 5 KD yang masing-masing tersebar di setiap tema. Jadi KD 4.1 terdapat pada tema 1, 4.2 terdapat pada tema 2, 4.3 terdapat pada tema 3, 4.4 terdapat pada tema 4, dan 4.5 terdapat pada tema 5. Nah, seperti inilah penilaian untuk keterampilan versi Pak Guru Adi. Nah, silakan Bapak dan Ibu guru semua, silakan berikan tanggapan dan komentarnya. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Pak Guru Adi terbuka untuk menerima masukan-masukan yang sifatnya membangun. Nah, kita back to home. Nah, begitu pula dengan muatan pelajaran IPS, PPKN, SBDP, bahasa daerah, matematika, bahasa Indonesia, seperti itu caranya. Jadi Pak Guru Adi cukup contohkan 1 muatan saja. Silahkan Bapak dan Ibu guru sesuai dengan kebutuhan di tempatnya masing-masing. Nah,
Demikianlah tutorial tentang cara melakukan penginputan nilai keterampilan untuk SD Kurikulum 2013. Terima kasih kepada sahabat-sahabat CIP yang telah menonton video ini, terkhusus kepada pemilik akun Andri atas requestannya. Akhir kata, Pak Guru Adi minta maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.